Baik, terima kasih. Terkait dengan panitia ad hoc ya, baik itu untuk KPU penyelenggara ataupun untuk pengawas. Kalau saya sebenarnya lebih concern pada apakah ad hoc itu memiliki fisik yang kuat untuk menghadapi pekerjaan yang sangat berat gitu ya, dibanding dengan ASN atau bukan ASN. Kalau itu mungkin nanti kebijakan dari pihak KPU yang akan menentukan. Nah, ini terkait dengan selain dari pertanyaan Pak Daryanto tadi ya, kemudian Bapak dan juga Pak Yasir, itu terkait dengan banyaknya korban pada pemilu 2019 yang sampai meninggal dunia. Itu kan terlihat bahwa dari satu sisi memang banyak sekali orang yang memang tidak memiliki fisik yang kuat untuk menerima pekerjaan yang begitu berat, dan di sisi lain memang dari kebijakan yang memang masih katakanlah belum terlalu mempertimbangkan kemampuan fisik manusia gitu ya. Nah, dari sisi yang terakhir itu saya sering mengatakan bahwa ada beberapa solusi terkait dengan Pak Yasir tadi. Pertama, mengurangi jumlah pemilih pada tiap TPS. Kenapa? Karena semakin banyak pemilih di setiap TPS tentu akan semakin lama waktu yang dipakai, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rekapitulasi terutama, gitu ya. Meskipun sekarang katakan ada kebijakan KPU bisa 2 hari, tetapi itu tetap saja riskan, apalagi dengan pemilu serentak ini, begitu ya. Nah, dengan mengurangi jumlah pemilih pada tiap TPS, maka jumlah yang dihitung otomatis akan berkurang, dan kemudian tentu waktu yang diperlukan akan berkurang. Tetapi ini ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Konsekuensi mengurangi jumlah pemilih pada tiap TPS itu mengandung konsekuensi menambah anggaran. Nah, tentu ini Pak Sam dan teman-teman di Komisi 2 mungkin jangan pelit-pelit kalau KPU minta anggaran tambahan untuk tambahan TPS gitu ya. Tapi saya kira Komisi 2 DPR tentu sudah sangat paham kalau memang itu diperlukan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia, nyawa warga Indonesia. Saya pikir tentu itu akan diberikan gitu ya. Nah, solusi kedua selain dengan mengurangi jumlah orang dalam TPS, tentu saja dengan mencoba mendesain kembali surat suara sehingga kemudian bisa lebih simpel dan kemudian rekapitulasinya bisa lebih cepat. Nah, solusi ketiga, saya pernah menulis di Kompas setelah ada korban jiwa itu, saya tulis sirekap untuk menyelamatkan nyawa manusia gitu ya. Nah, jadi harus ada sistem informasi rekap, artinya e-rekap ya, elektronik rekap, sehingga kemudian pemilihan dari orang itu otomatis akan diproses oleh mesin, dan kemudian tentu saja itu akan menghilangkan rekapitulasi manual, dan itu menghilangkan kemungkinan jatuhnya korban. Nah, itu pernah saya tulis di Kompas, meskipun saya sadar bahwa itu sebenarnya beresiko. Kenapa? Karena orang Indonesia itu masih belum saling percaya. Dasarnya orang Indonesia itu curiga terus sama orang. Nah, jadi ya betul, untuk memunculkan trust itu susah gitu. Dan syarat dari pemilu elektronik atau rekapitulasi elektronik adalah orangnya sudah memiliki trust. Kita memilih, rakyat memilih, kemudian tiba-tiba hasilnya muncul. Nah, kalau menang diterima, tapi kalau kalah nanti akan ada tuntutan-tuntutan. Gitu. Saya kira itu beberapa solusi yang bisa dibuat kalau seandainya KPU RI misalnya membuat kebijakan akan e-rekap. Tentu saja itu langkah baik, tetapi dengan resiko tadi itu harus mempertimbangkan resiko-resikonya.